akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di ayat ke-14-nya, ia akan memuliakan aku. Itulah teman-teman, saya bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagimu Tuhan semesta alam ya. Segala puji bagimu Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya karena begini teman-teman, ketakutan terbesar saya apabila saya mati nanti, saya menyembah Tuhan yang salah atau Tuhan yang keliru. Gitu. Datang kalau mau naik ya. Sebentar kawan. Oh, ini saudara saya nih, Bang Sal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al-Khatib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ya, gimana Bang Sal? Alhamdulillah bi khair. Kalau antum gimana, Bang? Alhamdulillah sehat, saudaraku. Itu naikkan aja Bang yang tadi Bang yang ngomong kau buka room tapi nggak mau naikkan orangnya. Yaudah naikkan aja Bang yang Oten yang ngomong tadi Bang. Sebenarnya tadi saya ini dengan teman saya naik Bang, yang DM saya menghujat saya kan. Teman sini saya kenal kok, teman sekolah alumni. Biar saya ingin sekali dia itu paham, karena kalau saya lihat saya mati dia cukup baik gitu Bang. Itu tujuan saya sih tadi sebenarnya. Cuman dia nggak mau naik ya. Malah ada tadi yang naik satu. Bahkan pun orang-orang yang berilmu itu ketika antum Bang baru beberapa hari Bang masuk Islam Bang, itu mereka tuh nggak ada merasa lebih sempurna, lebih baik keimanannya. Nah orang-orang yang baru masuk Islam itu ketika dia baru masuk Islam, nggak ada orang-orang yang berilmu itu mengatakan aku ini lebih baik, nggak ada. Karena apa? Jika seseorang tersebut itu ketika bersahadat lalu esoknya dia meninggal, itu jauh lebih mulia dia dibandingkan orang-orang yang masih berilmu. Gitu. Makanya Allah mengatakan Allah sangat mencintai seorang hamba yang bertobat, mencintai seorang hamba yang berdosa lalu bertobat, dibandingkan orang-orang yang merasa ilmunya lebih baik tapi merasa bangga terhadap diri sendiri. Begitu. Terus semangat, pokoknya aku dukung abang. Sekiranya tidak mampu aku mendekat dengan abang, ya seperti sekiranya abang itu dekat dengan aku, abang itu mengucapkan syahadat kemarin, aku yang paling pertama mungkin memeluk abang. Sekiranya. Masya Allah, Masya Allah. Ya saudaraku, kalau kita berikrar ya, bersyahadat dengan tulus, ya itu akan, aura kita akan terlihat Bang. Karena sesungguhnya yang meluap dari hati itu, dari mulut itu, yang keluar dari mulut itu, yang saya ucapkan itu berasal dari hati saya. Gitu Bang. Jadi ketulusan hati kita waktu berikrar mengucapkan syahadat, kalimat syahadat, itu kita benar-benar melepaskan semua kebiasaan yang lama ya. Terbukti saat ini setelah mualaf saya telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya yang dulu ya, yang hanya sesaat, yang memberikan saya kesenangan cuma sesaat, tapi saya lebih memilih untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan yang abadi, yaitu nanti di akhirat. Karena kita memang dikasih pilihan ya, free will ya, gitu teman. Yes. Silakan. Dikasih pilihan kita. Karena Allah mengatakan kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kesanggupannya. Fa innamal yusri yusra. Setiap kesulitan namun ada kemudahan. Makanya di surah Al-Imran ayat 100 kalau nggak salah 86 itu, Allah akan menguji hambanya itu berbagai dengan ujian. Apa namanya?
dari sahabat, teman, keluarga, bahkan ekonomi dan lain-lain. Semua pokoknya Allah Ji. Allah yang menguji hamba itu pasti tandanya Allah tuh sayang sama kita. Gitu. Seberapa mampu hambaku nih sanggup begitu. Sebagaimana para nabi yang diuji terlebih dahulu. Bahkan kita kalau melihat ujian para nabi, kita nggak sanggup, sedikit pun nggak sanggup. Nggak sanggup. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih apa? Anaknya Ismail alaihissalam. Berkata dia, "Ya bunaya, wahai anakku." Itu kalimat Islam loh yang memuliakan sebutan begitu. Wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Ditanya pendapatnya. Jika itu firman Allah, perintah Allah, maka laksanakan ya abati. Nah, itu kalimat bunaya abati ini suatu kalimat yang mulia. Karena Allah tidak pernah memanggil hambanya itu, umatnya itu, wahai binatang. Nggak pernah. Sekalipun kita berdosa di surah Al-Zumar ayat 53, Allah memanggil kita hamba. Setara sama di Matius 12. Benar nggak, Bang? Betul. Lanjut Bang, mantap. Itu setara loh sama Matius 12 loh. Yang dikatakan akunya hamba Tuhan kan? Iya. Perikopnya. Matius 12:15 kan? Nah, sementara di Al-Quran tuh Az-Zumar ayat 53 itu seorang hamba yang berdosa loh. Allah masih mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melakukan dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa semuanya. Artinya kan memang dia kekuasaan Tuhan bisa menghapuskan dosa semuanya kalau kita bertobat. Apa tuh? Tobat nasuha di surat Al-Imran ayat 133 sampai 35, 36 mungkin. Nanti ke ayat terakhir, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Orang-orang mukmin yang masuk surga. Enggak ada dibilang orang-orang pemakan babi. Sorry keceplosan. Enggak dibilang gitu. Betul. Tadi kan saya bawakan ini Bang. Gimana Bang? Silakan Bang. Yohanes 16:12 kan. 13 dan 14. Bahwa Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, saya mengatakan demikian karena di ayat ke-13-nya jelas kan di situ. Anda udah baca? Udah? Halo? Gimana Bang? Sorry, jaringan aku tadi. Ya kayak hilang-hilang suaranya Bang. Iya, jaringan aku tadi. Maklum lah, di sini ada pesawat lewat, jadi diambil jaringannya. Ya. Tadi kan saya bawakan Yohanes 16. Yohanes 16. Ya, jadi saya bilang di situ jelas tuh perkataan Yesus itu bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya. Nah, ini saya cocokkan Bang, karena di Al-Quran pun ada ya, di mana di surat 53 ya, An-Najm ayat 3 dan 4 itu mawayantiku anil hawa in huwa illah wahyu yuwa. Tidaklah yang dikatakan Nabi Muhammad menurut hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukannya kepadanya. Nah, itu sama di ini Bang, sama di Matius 5 nomor 31 31. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya kan? Iya. Nah, semua nabi memang begitu, yaitu lidah penyambung. Lidah penyambung kok. Namanya utusan kan? Iya, benar. Sebagaimana juga nabi-nabi sebelumnya, tapi yang ini hanya dituliskan doang. Nabi sebelumnya kan juga memang nggak dituliskan, tapi berdasarkan dari apa? Berdasarkan firman Allah. Contohnya yang dibaptis itu, kan itu bukan Allahnya turun, tapi apa? Mengambil perumpamaan, mengambil sesuatu yang ini. Nah, oke Tina, selamat pagi Tina, menjelang siang Tina. Gimana Tina? Ya, selamat siang. Mantan Kristen ya? Iya, Kalian? Of course, keren kali Oh, mualaf. Oh iya, saya murtad loh. Oh, Iya. Saya ring. Apa dasarmu sehingga engkau menjadi murtad?
Iya, saya kan ikutin room edis ya. Di situ Aku tanya diterangkan dasar, semua loh. aku tanya dasarmu loh, bukan Edis ku tanya. Apa dasarmu Oh, sehingga engkau murtad? saya ya ternyata Allah yang saya sembah itu ternyata fiktif, Bang. Coba di mana fiktif? Oke, ku kasih kamu gini. Kalau kamu Iya, bilang fiktif, fiktifnya sebentar. Kalau kamu bilang nggak fiktif ini, kamu meyakinkan tidak bahwasanya dosamu sudah ditebus? loh, apa kaitannya? Gimana? Sebentar. Yang fiktif itu gini, kamu meyakinkan tidak dosamu sudah ditebus? Nggak ada masalah fiktif, bukan penebusan. Fiktif Sebentar. itu Coba memang coba ada dengarkan atau kalimat tidak. aku. Itu arti Iya, fiktif. benar. Gimana sih? Memang ada atau tidak? Kok Memang ada atau tidak? lari-lari? Makanya Kok sebentar, aku nanti. jangan lari Iya, ke penebusan. Saya menanyakan sebentar. Allah itu ada Iya, apa tidak? ada. Allah tidak serupa Oh, dengan apapun. Dia menciptakan segala sesuatu. Di surat iya. Az-Zumar dikatakan Allah yang memelihara segala sesuatu, dia tidak mungkin menjadi ciptaan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang ku bawa narasi ini. Buktinya apa? Buktinya apa? Allahmu Bukti, ada. buktinya apa? Allah kan dia bilang tidak serupa dengan apapun, dia menciptakan Loh segala, itu segala kan sesuatu. klaim kalian. Ini Buktinya loh yang bisa tertulis, ada dilihat. data. Ini ada data, makanya kita buktikan di sini. Kamu meyakinkan tidak bahwasan kau udah dihapus dosamu oleh matinya Yesus di kayu salib, betul? Makanya begini Bang, kalian mengatakan jangan hanya menyembah Allah Oh, Mekah, B, ya. dengar B. Dengar dulu. Ya, nanti kita tes dibaca Qurannya. Dengar, kamu meyakinkan tidak dosamu sudah dihapuskan? Nggak ada kaitannya. Saya tadi cerita tentang Allah Iya, fiktif. sebentar Gak aku apa-apa. Oh, iya, kita ini bahas Bang dulu Sal. kefiktifan itu, gitu Izin loh. Bang Sal, kita tes dulu Bang Sal. Apakah dia ini benar-benar murtadin atau hanya nyamar-nyamar? Karena Paulus itu kan eh, di tengah orang menyamar Yahudi. seperti domba. Dia katakan dia orang Farisi. Ketika dia mau dibunuh, dia mengatakan dia orang Roma. Dia mau Iya. jadi dia pencari nyamar Jawab mereka. dulu. Sebentar, Kenapa takut sebentar Kak. sih? Jawab Katina, dulu loh. Katina, coba Ya, kalau saya nggak betul. mau mengingat-ingat ya, Lo, mengingat-ingat berarti iblis kau bohong. iblis yang saya percayai dulu. Nggak mau Bang, jangan kok Bukan ungkit-ungkit. begitu. Sedikit Itu tidaknya kamu bisa ajarannya membuktikan ajaran. kepada kami Ya, bahwa belum kamu lagi saya kasih betul-betul tahu loh ajaran tentang apa. Ya, Baik. membunuh kafir. Ya, boleh Kan berpoligami. udah salah, Nggak kau udah masuk salah, kau udah akal salah. Bang, Kau udah salah. kemanusiaan. Di mana? Oke, Saya kamu nggak nggak pernah mau baca dulu. mengingat-ingatnya lagi. Itu Nggak tahu, masa tapi kenapa? kelam. berarti Oke. kamu Jadi dengar. berbohong ini. Masa kelam saya yang menuju ke jurang maut. Oke, dengar. Aduh. Aduh, itu anti Silakan Bang Sal. kemanusiaan loh. Hadapi Bang Sal, silakan. Oke, Saya bikin dengar. kopi dulu campur masako. Kalau kamu dengar Tina, kalau kamu nggak mau membahas tentang di Islam, oke, kita bawa ke Kristen. Seberapa mampu kamu menyatakan Yesus tidak fiktif? Setuju? Ya, kau akui dulu Allahmu itu fiktif kan? Kalau Kan memang dari nggak kasih fiktif, datanya. buktikan Bang, Kan da- biar saya sanggah. Apanya sanggah dari kasih datanya? Kita Loh, mirroring dong. Kamu berani nggak begini. Oke. kamu di sini udah naik, kamu bertanya duluan dari jawab. Nah, sekarang ku tanya mirroring. Kau belum menjelaskan Allahmu itu ada loh. Aku udah jawab bilangnya. Buktikan Allahmu itu Oke. ada. Biar kita buktikan di sini. Dengar nih. Kau dengar nih, pasang kupingmu. Kau dengar nih, pelan-pelan aku ngomongnya. Nah, di sini ku katakan pertama ya. Pertama itu kita bahas ya. Yang pertama bedakan dulu Allah dengan makhluknya. Allah itu hakikatnya adalah sang pencipta, pencipta segala sesuatu, sedangkan makhluk ini adalah hakikatnya ciptaan dari Allah itu sendiri. Dikatakan di surah Az-Zumar. Jadi tidak mungkin Allah ini berubah menjadi bagian dari ciptaannya tersebut. Sedangkan Allah tidak memiliki sifat terbatas. Makhluk itu masih mempunyai sifat ngantuk, tidur, lapar, makan, minum, haus, buang air besar, buang air kecil, dan lain. Sifat-sifat itu terbatas. Sedangkan Allah tidak mempunyai sifat-sifat tersebut. Karena Allah tidak memerlukan apapun. Dikatakan di surah surah Al-An'am. Itu dikatakan dia memberi makan tapi dia tidak makan. Kalau Tuhan makan, Tuhan ke kamar mandi, terus yang jaga siapa? Yang jaga siapa dunia ini? Udah Sal, udah.
Udah, bentar aku Oke. bertanya sekarang. Nah, enggak, saya tanggapi dong semua pernyataanmu. Masa pernyataan yang Ya, ya, omong ya. Silakan, kosong nggak silakan, bisa silakan. Biar Iya, Bang begitu Sal. dong. Ya, Silakan. tadi kamu katakan Allahmu itu pencipta. Nah, manusia juga pencipta loh. Misalnya menciptakan robot, menciptakan Tapi kan telepon. sebentar Bu Tina, izin Bu Tina. Bu Tina, Tuhan Ya, Anda siapa dulu? Tuhan Anda Nyambung siapa memang sekarang? Ardi. loh. Makanya saya tanya gini, Allahmu Enggak, itu jawab dulu Tuhan Anda Allahmu siapa, itu biar kita apa? enak Apakah debatnya. sifatnya roh? Apakah bisa dimensi waktu dan Iya, ini? iya. Bagaimana Sekarang Allahmu itu bisa? jawab dulu. Tuhan Anda sekarang siapa? Setelah murtad, setelah Anda murtad, Tuhan Anda siapa? Coba. Loh, enggak jawab dulu, Bang. Loh. Dia Sebutin bilang Tuhanmu aja katanya kok Allah malu itu tuh loh. pencipta. Ya, Tina, saya Tuhan Abraham Anda siapa? Abraham Jawab Bell dulu juga Tuhan Anda menciptakan siapa? Saat ini siapa? Silakan. Abraham Bell itu juga menciptakan telepon, Bang. Apakah dia Allah? Bang, Tina, kalau kamu nggak menjawab, saya turunkan. Tuhan Makanya kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Allah itu adalah roh. Loh. Itu maksud saya. Ya. Tuhanmu siapa, Tina? Mau Nah, jawab nggak? dasar-dasar seperti ini aja kalian nggak paham. Makanya kalian apa mualaf. Ya udah, Kau Tuhanmu aja kok nggak tahu siapa Tuhanmu. Jawab Jawab dulu dulu. lah. Sal, Turun aja, Bang Kati. Allah itu Turunkan aja, pencipta. turunkan aja, Abraham Bang Kati. Bell juga Ini orang ini seperti orang yang minum minyak rem, tidak ada minyak rem ya. Dia itu nggak ada rem omongannya bang. Saya bertanya, Tuhanmu siapa? Kalau memang betul kau murtadin, di sini tempatmu nggak apa-apa. Kau lawan mualaf. Kami akan jelaskan kepadamu siapa Tuhan kami dan Tuhan kamu itu Ya, siapa. Jadi oke, karena membuat kau ya. murtad, jawab dulu Tuhanmu siapa. Silakan. Ya, Allah kami itu adalah roh, ya. Roh Maha Pencipta. Siapa namanya? Namanya siapa? Dengar dulu lah, aduh. Lo. Sebutin dulu Tuhanmu makanya siapa? saya tanya lagi lah ya, saya tanya. Saya dulu. bertanya, jawab dulu. Kalau nggak saya turunkan ini satu. Ya nggak apa. Dia nggak Dia mau nggak dia Bang bisa. Kati. Dia nggak dia takut. Sama orang Ya, dia botol. turun aja. Tuhanmu siapa? Tuhan saya Tuhan Yesus. Oke, baik. Ini ya, kau dengar ya, dari Bible kau sendiri Tapi ya. tadi nggak bisa jawab ya tentang Allah ya, nggak bisa jawab ya. Tuhan yang betul ini yang sinkron Makanya dengan saya Tuhan bilang Allahmu kami. fiktif, Dengerin. Bang, fiktif. Kau nggak Dengerin. jelasin. Dengerin. 1 Timotius ayat 6 ya. Di sini jelas 6:16 ya. Ini Tuhan yang betul. Ini di Bible Anda ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus mati di kayu salib. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus bisa dilihat. Dia ke Yerusalem, dia dikejar, dia ditangkap. Terlihat ya, bahkan sampai disalibkan. Dan, dengar, dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu di Bible Anda. Iya betul. Itulah Tuhan yang betul loh. Di sini Yesus mati. Dengerin, Yesus mati di kayu salib. Dialah Itu- satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Itu hakikat Bapa. Ulangan 33 ayat 11 dengerin. Yesus itu anak Bapa. Tuhan itu bukan Mereka manusia. Kok tadi adalah kau bilang Tuhanmu Yesus, Allah. sekarang anak Bapa. Mana yang benar? Ya, Oke, Bang mereka Kati, Bang adalah Kati. hakikat Aku pakai data, firman-Nya Bang Kati, Allah. aku pakai data. Mana Aku pakai data, Bang ada, Kati. mana ada di ajaranmu seperti itu. Nggak Sebentar. bisa menjelaskan di ajaranmu. Ini nipu. Diam. Ujuk-ujuk Allah, SWT, Sebentar. Allahnya Ibrahim. Kamu diam dulu. Ini abang kasih tahu. Apa di sini tertulis? Murid Edis nih, murid Edis. Aku tengok nih. Aku tidak melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Ephraim kembali. Sebab aku ini apa? Aku ini Tuhan dan bukan apa? Kadang menyakitkan sebelum Aduh, berbicara. ini diskusi Apa ini? sama anak-anak TK seperti ini ya. Iya, Ya, benar, kau comot satu kami lagi anak. mengajar anak Nggak TK. level dong, makanya Kristen nggak Ini- level sama anak TK. Dia Kami sedang dibuat ngajar anak ayat TK loh. itu tentang Allah, menerangkan dia itu adalah makhluk roh, tidak sama seperti manusia penuh dosa. Paham kau? Mana makhluk roh? Ya? Kau bilang Tuhanmu Yesus. Begitu. Tadi Makanya katanya kalian Tuhanmu buta, Yesus. ya. Kalau Comot-comot Tuhanmu Yesus, satu ayat, nggak kelas Yesus itu mati di kayu dong. salib, saudari. Nggak kelas Siapa dong. yang menciptakan Makanya roh? saya Siapa yang tanya menciptakan Allah roh? yang Gantian dasar-dasar dulu. ayat. Tina, Allah dengerin dulu Tina, mana? gantian. Tina, Ini kalau siapa kau yang mau menciptakan berdebat, roh? gantian ya. Silakan Bang. Yang menciptakan roh siapa? Menciptakan roh siapa?
Allah itu adalah Alfa dan Omega. Paham kau? Kau tanya mau roh apa? Roh Allah apa roh manusia? Dek, apa yang kau ucapkan itu, Dek? Begitu. Tadi Tadi katanya Tuhanmu roh, Tuhanmu Yesus. di agamamu nggak ada menerangkan itu karena apa? Bentar, Bukan Tina, tadi katanya menyembah Tuhanmu Yesus. menyembah Ka'bah ya miliknya Hindu. Makanya ya kemudian percaya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu percaya ke firman Jelas Tuhan. banget Ini enggak. ini. Nah, kalian nggak ada Dari-dari percaya kok dengan ini. Saya tidak akan turunkan kamu karena saya nggak pernah takut sama yang namanya murtadin ya. Kau dengar? Saya tidak akan turunkan. Saya tidak seperti teman kau di room Kristen. Kalau saya naik, mereka turunkan kayak Pak Bom ya. Mereka yang turunkan saya, Yuli, siapa lagi itu? Ya, apologet. kayak si Juma Kalau saya nggak akan juga, turunkan kan? kamu. Iya, Yang si penting Juma kau mau menurunkan. berdiskusi gantian. Diri Dua arah. Pak. Mau nggak? Ya oke Tina. silakan. Oke, Tapi baik. jangan Saya jelaskan dulu pertama ya. Sebentar ya Bang Sal ya. Saya jelaskan dulu. Begini. Aman-aman. Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ya. Terus Yesus berkata di Markus 12:29. Dengar ya. Dengarlah ya orang Israel. Hukum yang terutama. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Ya. Di Al-Quran pun ada. Di Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Ya. Katakan ya Muhammad. Allah itu esa. Itu sinkron. Kalau kita tarik ya, sinkron itu ajaran para nabi, ajaran tauhid. Jadi Yesus selama hidupnya dia selalu mengajarkan tauhid. Berdoalah kepada Bapa. Contoh, waktu murid-muridnya mengatakan kepada Yesus di sungai Yordan, dia berkata, murid-muridnya, "Guru, ajarilah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya." Di saat itu Yesus berkata, "Jika kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu atau dimuliakanlah namamu di Katolik." Jadi dia selalu mengarahkan kepada Bapa yang mengutus dia. Terbukti waktu dia berkata di Yohanes 5:37, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat." Yesus selalu mengajarkan tauhid. Ya, yang paling sering ya familiar itu Yohanes 17 ayat 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal ya. Hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus menegaskan di situ bahwa dia adalah utusan ya. Saudariku, belajar baik-baik Bible. Saya ini hanya ingin buka komal hanya ingin menyadarkan teman-temanku, jangan kau percaya sama Edis ya. Edis itu tidak bisa bahasa Arab, dia tidak mengerti original teksnya, dia hanya membaca terjemahan. Sedangkan terjemahan itu bukanlah Al-Quran. Begitu saudariku, silakan gantian. Ya, begini ya. Makanya saya bilang kalian ini ya mainnya nggak jauh ya. Belajar dulu ya benar-benar supaya kamu nggak murtad ya. Kau baca tadi 7 ayat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus ya. Nah, kamu nggak baca nih ayat satunya ini. Apa ayat 1? Ya, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu ini mempermuliakan engkau." Nah, di sini Kak, berarti ya Bapa dan anak itu setara ya. Oh, Ini benar. Kenapa? Aduh, bisa dulu nggak? Yesus dipermuliakan Bapa loh. Anak dipermuliakan Bapa loh. Anak dipermuliakan kau Bapa loh. bilang setara. Kau bilang setara. Setara. Bapa Tina, dan apakah anak. Tina, apakah kalimat Sama-sama utusan sama dong. mengutus itu sama? Tina, apakah kalimat utusan sama mengutus Dia itu sama? mengutus firman-Nya. Dia mengutus Enggak, pertanyaan aku, kalimat utusan sama mengutus Makanya sama? kau bilang pencipta itu adalah yang menciptakan. Oke. Ya padahal manusia juga bisa mencipta loh. Makanya kau lihat ya itu untuk Oke, konteks pertanyaannya apa? Tina, pertanyaannya apakah kalimat utusan sama mengutus sama? Saya lucu hari Ya, ini. aduh, kenapa kejang-kejang? Ini Ibrani 1 ayat 10 ya. Bukan, kita jangan lari ke Ini Ibrani. ayat Bukan, ya. bagaimana Apakah Yesus kalimat- dipermuliakan Dengar Allah. dulu, Tina. Tentang anak ya. Dia berkata, "Tahtamu ya Allah." Nah, Bapa Bukan, mengatakan aku kepada bilang, Yesus Tina. adalah Tina. Allah loh.
Nih, Oh, Tina. ya. Ibrani 1 ayat 8 dan Enggak. mengatakan tetap untuk seterusnya dan Hah? selamanya. Oke, Ya. oke. Oke, Makanya pertanyaannya. kalian Pertanyaannya Tina. bisa menjelaskannya di Quran. Sebentar Tina, adik, Mau kau sebentar. bantah apa lagi? Iya, ini enggak aku bantah, enggak aku Allah bantah. Aku cuma mempermuliakan ya. Aku enggak bantah, Bapa enggak bantah Tina. mempermuliakan tahta anak. Oke, aku enggak Udah. bantah. Udah ya Aku enggak Tina ya, bantah. gantian ya. Tadi kan dua Aku nggak arah. bantah, Sekarang aku Bang nggak Sal yang bantah. jawab ya. Silakan Aku Bang nggak Sal. bantah. Ya makanya Nggak apa-apa makanya Tina, kita diskusi santai. Tina, percaya Iya, aku nggak kepada kita diskusi Tuhan. santai. Kita di sini tidak saling menghujat. Yang penting ada yang Iya. tidak menghujat, nggak apa-apa. Kita Iya. diskusi santai ya. Kami, saya Oke. sangat menghargai Anda, Tina. Jadi Saya udah ya, menghargai Bapak Anda. mempermuliakan anak. Iya, gantian ya. Sekarang Bang Sal yang Bapak tanggapi ya. mempermuliakan tahta anak. Iya, nggak apa-apa Bang Sal, biar aja. Paham. Wajar Ya. sih Ya, Bapak oke. memuliakan tata Ya, anak. gantian. Wajar Bapak itu memuliakan tata anak. Dan kamu bilang tadi Bapak dan Yesus itu adalah satu. Sejak kapan derajatnya Bapak sama anak itu satu? Maka tertulis, apakah kamu meyakinkan utusan sama mengutus itu setara atau tidak, Tina? Silakan Tina. Karena bisa nggak setara. Nah ini pun kau nggak paham ya. Loh, tadi kamu bilang Bapak itu Mainmu sama. kurang jauh bro. Iya, aku kan ini melalui dari data kan. Kamu bilang Bapak sama anak itu setara. Berarti kalau kamu bilang Bapak dan anak setara itu kan sama seperti utusan sama mengutus. Kan begitu kan, seorang hamba sama Tuhannya. Nah, I- apakah itu setara seorang hamba sama Tuhannya atau Iya. sama utusan daripada mengutus? Nah, saya baca Kejadian 1 ayat 3. Bagaimana kesetaraan Allah firman-Nya ya? Lanjut dulu Tina. Ini pada Yang kau baca tadi Yohanes 17, telah lanjut dulu. menyatakan Lanjut sampai Yohanes ayat 1 8, Yohanes 17 5 ayat ayat 8. 7. 1 Yohanes 5 ayat 7 lagi. Lanjut dulu Yohanes 17 ayat 8. Di situ segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Yesus itu penerima firman, setara dengan Nabi Musa, setara dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Daud yang membawakan kitab Zabur dan Itu dia Musa, blunder Taurat. Bang KTP. Gitu. Bang KTP 1 dia blunder Yohanes tadi yang 5 mengatakan ayat Bapak sama 7. anak itu setara. Aduh. Saya baca. Karena ada tertulis Bang KTP, ada tertulis seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuannya. Iya, atau seorang betul. pada Yesus kalau sendiri yang dibilang berkata. Surga. sama. Ada Ya, ya, kita biarkan Bang Sal. Bapak, Ini sebagai lucu. dan Silakan. Nah, baca. Bacalah Tina baca, nggak apa-apa, baca ini. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, supaya kau paham. Ya, silakan. Baca. Tina. Bentar ya. 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 Baca. Karena Ini nanti 1 Yohanes Bang Sal, nanti 5 itu Bible sendiri yang akan tampar Iya, biar. Silakan. 1 Yohanes berapa? Ada 3, inilah dia yang ayat 7 dan 8 ya. Sebab Yes. ada 3 memberi kesaksian dalam surga, apa firman, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan adalah satu. Nah ini penguasa surga, ya roh yang ilahi. Siapa yang mengatakan Bapa, itu? Firman, dan Siapa kan? Roh Kudus. Tina. Ya, saya tahu. Siapa yang mengatakan itu? Ya Yesus yang mengatakannya. Aduh, Yes, bukan Yesus itu. Yesus Aku tidak datang mengajarkan dari demikian. atas kalian. Kak, jangan menipu, Kak. Jangan menipu. Oke, Bang KTP, Bukan Yesus itu berbeda Bang KTP, tinta nggak apa-apa. merah. Jangan menipu. Siapa Bang yang baca KTP. tuh? Bang KTP. Kasihan. Coba ditampilkan aja Bang Sal. Minta tolong Bang Sal. Ditampilkan Iya, Bang Sal. iya, Biar iya. kita ketahuan bohong. Iya, nggak apa-apa. Ini aku tampilkan ya. Dia kata tadi, Yesus itu bukan berasal dari dunia. Oke kan? Nggak apa-apa, kita ikutin dia. Nah, lihat nih. Kita lihat di sini 14-nya. Aku berkata, aku telah berfirman kepadamu, kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini mereka nih siapa nih? Berarti Tuhannya banyak. Ini siapa? Ini Yesus ngomong nih. Aku tidak meminta. Ini dah. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Nah, ini mereka nih.
dan dunia membenci mereka sama seperti Yesus dibenci dunia. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Ini siapa mereka, Tina? Siapa? Berapa banyak Tuhanmu? Aku ikuti narasimu membantah Bibelmu sendiri. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, berarti nggak paham kau. Iya, berarti ini Tuhan juga. Karena otakmu itu nggak nangkap. Hah? Nggak paham kau, ya. Itu anak-anak Allah yang Mati percaya aja. kepada Yesus Kristus. Ya. Coba ini kita ulangi Itulah pelan-pelan. yang dikatakan dari surga. Iya, kita Makanya ulangi kalian nggak pelan-pelan. tahu perumpamaan, alegori. Oh, ini perumpamaan, Nggak kenal alegori. di Islam seperti Wow, tiba-tiba alegori. tiba-tiba dari Gua Hiro langsung ya tiba-tiba Oke. jadi ya tanpa pemahaman pengetahuan Tina, saya hargai Anda. Tina. Aduh, Tadi kan kita bahas sama tentang kayak kalian murtad, kau mengatakan ya? ada 3 yang bersaksi tentang aku, yaitu Bapa Roh Kudus. Siapa yang mengatakan itu? Jawab. Jawab. Dia nggak sadar dia bahwasannya nabi-nabi dari sebelumnya pun juga dari gua. saya baca ya Daud Bukan. Tadi yang kau mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Anak, Roh Kudus. kamu tahu Itu perkataan siapa, Pasal Tina? 30 Jangan ayat lari dulu, 6. Tina. Jangan lari. Jangan lari. Saya nggak suka orang tipu. Jangan lari. Kalau kau mau berdiskusi berdasarkan data, asal jujur. Karena di Matius 5 ayat 37 Yesus berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Kalau kau mau berkata jujur, oke, kita lanjut. Saya akan biarkan kau bernarasi. Yang penting sesuai data. Karena kami umat Muslim selalu jika berdebat itu sesuai dengan data, ya, tidak pernah kami menambah-nambahkan data yang ada tertulis di Bible Anda, gitu loh. Silakan. Ini orang Yahudi loh yang nulis ya, Raja Daud ya. Kau percaya kan Daud itu nabi ya? Ya. Halo Bang KTP. Kok suara aku nggak ada? Paham kau? Jadi inilah yang diajarkan oleh orang Yahudi tentang Allah, bukan ya Allah Mekah. Paham kau? Nggak nyambung. Makanya ada 3 kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh. Ini Roh itu ciptaan atau Raja tidak? Daud yang Roh itu menyampaikan, Bang. Enggak, roh itu ciptaan atau tidak, Tina? Roh Ya, itu ciptaan di atau sini tidak? dituliskan siapa namanya dan siapa nama anaknya loh. Ini Raja Daud loh Enggak, udah menyampaikan. roh itu ciptaan atau tidak? Roh itu ciptaan atau tidak? Nah, ya, Dor, selamat datang di kebenaran. Enggak, roh itu ciptaan atau Engkau tidak? bertobatlah Anda ya yang ya. Sebentar adik, kamu kan nggak ngerti Bible nih. Nabi Abraham biar abang ngajarin. nggak kenal Allah Mekah yang tidak percaya kepada berarti Allah. gini, Tuhanmu memiliki alam semesta nggak, Tina? Tuhanmu menguasai alam semesta tidak? Termasuk Mekah. Ini kan Betul atau udah tidak? disampaikan menetapkan segala ujung bumi. Bapa Iya, aku dan tanya, anaknya. berarti Tuhanmu, Gimana sih? dengar lu, berarti Tuhan Elohim itu memiliki seluruh dunia, betul? Termasuk Mekah? Iya, Bapa dan anaknya memiliki dunia sama ini. dong. Berarti sama dong memiliki ini apa? Memiliki tanah Mekah juga Tuhanmu. Kok kenapa kok repot-repot? Kenapa Oh, itu repot-repot? ciptaan, Bang. Makanya sembahlah Allah yang enggak tanya benar. ciptaan. Ya, jangan berhala. Aku bilang kalau Tuhanmu Ya, memiliki jangan seluruh dunia berhala ini. termasuk di Mekah. Aku Jangan nggak nyembah tanya berhalanya, aku nggak Kan tanya yang berhalanya, nyembah berhala. aku tanya Tuhanmu itu Elohim. Hah? Aku tanya Tuhanmu Aduh, Elohim. gimana ya? Jadi Dengar gini, dong. jadi udah ya, udah jelas ya. Apanya jelas? Allahnya Yahudi sama Kristen memiliki firman, memiliki anak, nggak Di mana sama Allahnya dengan Allah Yahudi? Mekah. Di mana Allahnya Yahudi memiliki firman? Ya, Di mana paham. Allah Yahudi memiliki roh? Jadi jelas ya ini Jadi, Roh, ayatnya di mana ya. Allah Ini Yahudi Raja Daud memiliki- loh, jadi, Roh. Raja Daud yang menyampaikan. Di Kalian mana belum Allah tahu Yahudi kan? menjadi roh? Kamu inilah kan kamu nggak pernah belajar. Apakah roh itu Loh, ciptaan atau tidak? Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Bang. Ini Oke, kulit Kejadian tanah. 1. Genesis. Ya,
mereka percaya dengan adanya roh Allah, ya. Enggak, pertanyaannya Gitu. roh itu ciptaan atau tidak? Loh, roh itu roh apa ini sekarang? Kau bilang Oke, ada roh Allah, ada roh roh pengasih, roh pemohon itu ciptaan atau tidak? roh itu makhluk, Bang. Iya, roh Kau pengasih ngomong ciptaan atau apa? tidak? Roh Pemahaman roh pengasih, aja kau nggak roh tahu. permohon itu ciptaan atau tidak? Tuhan Roh yang kudus. pengasih, Tuhan kata benda, ya. Nominal person Aku itu. tanya, aku nggak tanya Tuhan, Itu aku dia tanya roh. memiliki kasih. Dengar, Kalau roh dengar. itu jangan kau bilang memiliki kasih. Aduh, Aku gimana sih kamu? bilang roh pengasih sama roh pemohon itu ciptaan atau tidak? Loh, itu sudah ada di dalam Allah. Aku tanya, roh pengasih, roh pemohon itu ciptaan atau tidak? Di dalam Bapa memiliki firman, memiliki roh. Jika Bapa sudah Aku ada, nggak maka tanya roh di sudah dalam ada Bapa. dan firman sudah ada. Enggak, aku nggak Ya. tanya di dalam Bapa. Aku tanya, roh pengasih dan roh pemohon itu ciptaan atau tidak? Sekarang ini roh siapa, Bang? Di manusia juga punya roh, ya roh pengasih, roh menyayangi. Capeknya. Pertanyaan Gimana aku sih? sederhana, Tina. Udahlah, Roh mengenai pengasih. Tuhan Allah, Tuhan Mekah aja nggak bisa kau pertanggungjawabkan. Aku tanya, Nggak usah kau Tina, nanya-nanya. Tina, roh Allahmu itu, pengasih. Allahmu Tina. itu, ya tidak ada Dengar, Tina, dipercayai oleh roh Nabi pengasih, Ibrahim. roh pengasih sama roh pemohon itu ciptaan atau tidak? Itu milik Allah. Kami tahu semua milik Tuhan. Yang kutanya kan Iya, roh pengasih sama roh akulah pemohon itu Alfa ciptaan dan atau tidak? Omega, paham kau? Astaga, Kalau aku nggak Allah tanya. itu ada, maka rohnya Aku juga nggak tanya ada, paham kau? Alfamed. Aku nggak tanya Nggak Alfamidi. bisa Aku kau nggak tanya batasi Indomaret. Allah, ya? Jadi Kau nggak abang bisa nggak batasi Allah. sebentar. Kapan roh dibuat? Kapan roh Allah dibuat? Nggak bisa kau batasi Allah. Oh, Allah jadi kamu- mengatakan, oh, jadi kamu ketika nggak aku percaya? ada, rohku juga ada. Enggak, Ya, jadi kamu nggak firmanku percaya juga roh itu ada. ciptaan. Enggak, jadi kamu nggak percaya. Begitu namanya Sebentar, Tina. teologi. Tina, Ya, jadi kamu percaya tidak? bukan. Tina, jadi kamu percaya tidak? Itu Roh namanya pemohon Bang, itu. harus punya Astaga. ilmu teologi. Aku biar moderator kau nggak sini, Bang? paham. Tina, Ya, dengar Tina, begitu. dengar Tina, dengar Tina, dengar Tina, dengar Tina, dengar. Udahlah, kau dengar. sekolah dulu lah, kau sekolah Loh, dulu. Terlalu, roh itu terlalu tinggi. roh pengasih, Terlalu roh tinggi pengasih saya sama roh kamu. pemohon itu ciptaan atau tidak? Hah? Roh pengasih, roh pemohon itu Puasa ciptaan aja atau kau tidak? nggak tahu. Enggak, Pengertian pertanyaan aku Tuhan kau nggak simpel. tahu. Ya? Pertanyaan aku Pengertian simpel. roh kau nggak tahu. Belajar dulu, Dek. Belajar dulu ya. Itu supaya tertulis kau di paham. kitabmu, Tina. Roh pengasih sama roh pemohon itu ciptaan atau tidak? Apakah roh pengasih roh pemohon itu ini? Roh pengasih itu ciptaan atau Tuhan? Roh pengasih, roh pemohon itu ciptaan atau Tuhan? Nih, kau baca ini Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya, biar kau paham ya. Ya, pada mulanya ini loh, ini. Pada mulanya. Pada mulanya. Ya, ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi Terus? belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Oke. Nah, jadi roh Allah melayang Oke, jadi di atas apa? Tapi pada Melayang-layang. mulanya ada Allah, ada roh Allah. Paham tahu? Oke, sekarang Nggak pertanyaan paham aku. juga? Sekarang pertanyaan aku, roh pengasih sama roh pemohon itu Ya, ciptaan. jadi makanya kalau kamu itu nggak sekolah, saya nggak bisa dong. Saya nyerah dong kalau kau Jawab nggak dulu paham pertanyaan ini. Abang Artinya Adi. pada mulanya itu sudah ada Allah dan rohnya. Berarti roh pengasih Dan itu juga Allah gitu. Iya, roh pengasih itu Allah. Roh pengasih, roh pemohon itu Oke lah Allah, ya, betul. Hosea. Kalian belajar dulu Assalamualaikum, lah ya. saudaraku. Belajar. Waalaikumsalam. Saya mau Loh, ini aku belum Gereja kasih ini. tunjuk data Ya, loh. oke lah ya. Ini loh. Hah? Ini. nggak Eh, usah kok muter-muter, kamu kabur? Dek. Aku akan Belajar dulu kau, mencurahkan Dek. roh pengasih. Muter-muter, apa ngerti? Kabur. Nah, Belum lagi. ya. Ini loh data. Oh, Aku enggak, akan tes bahasa mencurahkan Inggris. roh pengasih. Ketika diberikan satu artikel, satu narasi, Dengar, sebentar. Jangan nangis. nggak bisa. Sebentar, jangan kabur. Nggak tahu Jangan kau kabur, loh. menyimpulkan. Sedangkan Aku bahasa akan Indonesia mencurahkan. aja Ini kau aku nggak ini siapa? sempurna, parah. Ini aku Apalagi apa? bahasa Ini aku siapa? Inggris. Ini aku siapa? Ini aku siapa? Roh ini siapa?
Mulai bingung, mulai bingung. Di mana nih sama? Aku akan mencurahkan roh pengasih dan roh pemohon atas keluarga Daud. Ini siapa nih roh? Ini siapa aku? Anda aku bilang, kok nggak pernah baca Bible? Cuma Yoha Kejadian 1 nomor 1, melayang-layang di atas air. Ada roh melayang-layang di atas air. Bingung, terkejut, ada roh Kau tahu nggak arti diciptakan. roh? Ya, roh kebaikan, roh pengasihan. Pertanyaan aku ini, roh ini Tuhan atau apa tidak? namanya, roh kejahatan. Ya, iblis Aku juga punya roh loh, roh jahat. Lagi aku tahu roh. Sekarang iblis roh sekarang iblis ada roh itu jahat. Tadi katanya roh pengasihan berasal dari Allah, sifat-sifat kebaikan. Itu Ngerti macam artinya. Joni, assalamualaikum Ya. Bang Joni. Mbak berbohong. Iya. Begitu. Maka kau nggak Bu mau Tina, tahu. selamat siang Bu Tina. Selamat siang Bu Aduh. Tina. Kata Mati aja. Allah saja kau nggak bisa buktikan. Oke, gini Tina. Kalau Aku itu fiktif. gini Tina. Kita Ya, tes siapa yang nggak fiktif, Tina. sama dengan Allah Nabi Tina. Ibrahim. Makanya kitab kalian itu dongeng bang. Nanti Boleh kalian tanya ke tersinggung. Bu Tina nggak? Nggak, sebentar Bang, aku mau lanjut nih Bang. Mungkin bentar lagi mau zuhur di sini. Nah, yang Iya, dimaksud iya. dengan Lanjut, fiktif itu lanjut, begini. lanjut. Yang dimaksud dengan fiktif itu begini Tina ya. Kalian itu kan sudah ditebus sama Yesus atas metongnya di kayu salib untuk menebus dosa sebelum dan sesudahnya, yaitu dosa dunia, di mana di Yohanes 1 nomor 29. Ditebus tuh berarti orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu Yesus belum ada dihapuskan oleh atas metongnya Yesus di kayu salib, yaitu dosa dunia, dosa sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau kamu bilang kamu tuh sudah meyakinkan kamu sudah ditebus oleh Yesus, lantas kenapa ketika kamu melakukan kesalahan itu butuh pertobatan? Bukankah seperti orang sebelum datang Yesus melakukan kesalahan, metong Yesus di kayu salib, ditebus dosanya semua? Kalau kamu melakukan pertobatan berarti secara tidak langsung kamu mengatakan Yesus fiktif disalibkan. Kenapa? Kamu sudah meyakinkan ditebusnya kamu atas metongnya di kayu salib. Kamu sudah ditebus dosamu oleh Yesus di kayu salib. Lantas kenapa kamu ketika melakukan kesalahan butuh pertobatan? Berarti kamu secara tidak langsung mengatakan Yesus itu fiktif di kayu salib. Itu baru fiktif. Karena apa? Orang-orang Kristen itu sudah dikatakan dihapus dosanya melalui metong di kayu salib. Lantas kenapa adik-adik Oten ini ketika melakukan kesalahan butuh pertobatan? Berarti kalian mengikuti apa perkataan Yesus di mana? Di Matius 18 nomor 1, 2, 3. Murid bertanya, Yesus, ya paman, siapakah terbesar dalam kerajaan sorga? Yesus mengambil anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka lalu berkata, ada Yesus, ada murid, ada anak kecil nih. Dan anak kecil nih lalu berkata, jikalau engkau tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Muridnya itu diperintahkan Yesus untuk bertobat. Agar apa? Agar masuk dalam kerajaan sorga. Jika pertobatan memasukkan engkau dalam kerajaan sorga, penyalipan dosa waris itu tidak ada. Yesus mengambil anak kecil dan menempatkan di tengah-tengahnya. Kalau Kristen kan bilang ada dosa waris. Kalau kamu bertobat sekarang ini, kamu melakukan kesalahan lalu bertobat, berarti kamu secara tidak langsung meyakinkan Yesus itu fiktif di kayu salib. Apa bedanya sama orang Islam? Orang Islam ketika melakukan kesalahan bertobat nasuha, yaitu di mana? Di surah Al-Imran ayat 133 sampai 35. Kenapa? Mereka terus tobat nasuha di apa? Di Az-Zumar ayat 53 54. Mereka terus bertobat nasuha, meninggalkan melakukan pertobatan, yaitu meminta maaf pada Allah, melakukan tobat nasuha, yaitu tobat bersungguh-sungguh dan tidak mengerjakan kembali tersebut yang melakukan kesalahan tadi itu. Contohnya, aku nih seorang begal dulu, contoh. Ataupun aku seorang korupsi dulu. Nah, aku akan tobat nasuha, tidak mengerjakannya lagi dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya tobat nasuha. Tidak mengulangi lagi. Kalau kamu meyakinkan ketika melakukan kesalahan butuh pertobatan, berarti secara tidak langsung kamu meyakinkan Yesus itu fiktif di kayu salib. Karena kamu sudah dikasih negara fasilitas, kamu sudah diberikan oleh negara, kamu kemana-mana tidak menggunakan biaya lagi. Kenapa? Sudah dikasih fasilitas negara. Artinya kemanapun aku pergi itu tidak menggunakan biaya lagi. Karena apa? Sudah ditanggung oleh negara. Mau naik pesawat, naik helikopter, naik apapun itu, aku nggak perlu bayar-bayar apa lagi. Begitu.
Nah, kalau kamu meyakinkan atas metong Yesus di kayu salib menebus dosa sebelum dan sesudahnya itu dosa dunia, Yohanes 1:29, lantas kenapa kamu ketika melakukan kesalahan bertobat? Silakan. Itu baru fiktif. Helikopter. Ya, kalau di dalam ada teologi ya, yang teratur kalian apa kata ustadz ya. Nah, di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan Yesus Allah berungkali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa dirinya melalui nabi-nabi, Bang, ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ini tadi anak Allah yang saya sampaikan Raja Daud ya. Aku nggak tanya ke situ. Yang telah ia Aku tanya tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang Kenapa ada. lari jawabannya? Ya? Aku tanya fiktifnya tadi. Kan Dengar kamu dulu kamu oleh dia. Dengar dulu. Kenapa kejang-kejang? Dan mempang segala yang ada dengan firman-Nya. Setelah ia selesai mengadakan penyucian doa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, ya. Nah, ibarat inilah dia penebusan dosa manusia. Ini perintah Bapa Tuhan. Nah, danmu mana ada seperti ini, ya. Makanya perlu timbang teologi. Aku minum obat dulu, minum ajaran Kristen. minum obat dulu. Jadi nggak ngarang-ngarang, Bang. Misal nggak ngarang-ngarang, Bang. Kita nggak boleh ngarang-ngarang di sini, ya. Semua sudah bisa, ya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak boleh ngarang-ngarang, ya. Misalnya, ya, mengaku Taurat dan Injil, mengaku nabi-nabi Ibrahim. Padahal Allahnya Ibrahim nggak sama dengan Allah Mekah. Gimana tuh, Bang? Ya, aku minum obat dulu ya. Kenapa nggak sama? Bentar, aku minum obat sama dulu. dong. Bentar. Aku nih minum obat. Bentar. Kamu nih sabarlah, orang minum obat. Nah, ini minum obat nih. Tahu aku nih bakal muter-muter nggak jelas. Jangan kabur, jangan Saya kabur. turun lah ya. dong. Ini nggak Aku ini, minum saya obat. terlalu rendah. Terlalu rendah ini. Kualitas Anda itu terlalu rendah, timbang gitu loh. Suruh gurumu lah si Rifa ya kemari ya. Tapi si Rifa pun semalam Aku udah minum dikiknya obat saya, loh. nggak sanggup dia. Oke, pertanyaan yang tadi mana jawabannya? Yesus itu fiktif atau tidak di kayu salib? Nah, Yesus datang untuk menyucikan dosa manusia. Saya bacakan tadi Ibrani 1 ayat 3 ya. Itu. Jadi Allah menunjukkan loh ini dia Allah orang Kristen ya, menunjukkan diri melalui nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, Allah kalian datang dari mana? Bentuknya siapa? Ya, katanya Allah Mekah, katanya satu-satunya. Dari mana kalian tahu Allah kalian itu satu? Ya, Gini kalian loh, percaya Tina. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Tina. itu rohnya Allah itu roh loh, Nabi Ibrahim. Allah kalian nggak tahu roh. Gimana kalian mencatut Nabi Ibrahim itu sama dengan Allah Anda? Gini loh, Tina. Makanya nanti kalau saya katakan dongeng, saya katakan dongeng, kalian marah-marah. Padahal fakta loh. Dengar Abang Munitina. Kamu kenapa sih merepet aja? Yang Abang tanya apa, dijawabnya apa? Kan Abang bilang, Kristen kan meyakinkan atas metongnya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa sebelum dan sesudahnya, yaitu dosa dunia, Yohanes 1:29. Kan begitu. Nah, artinya kalau sudah dikasih kunci surga atas kalian, kalian ketika melakukan kesalahan butuh pertobatan lagi atau tidak gitu. Yesus mengatakan ya ini pengajaran langsung Yesus ya di Yohanes 5, Yohanes 3 ya. Jadi Saya nggak tanya, karang-karang. saya tuh nggak tanya pengajaran, Tina. Iya, berarti ya dikatakan siapakah yang selamat ya, yang selamat yaitu orang yang melakukan kehendak Bapa, menjadi manusia baru. Artinya
ketika Yesus ya sudah menebus dosa waris ya, maka selanjutnya orang-orang Kristen itu harus mempertahankan imannya, melakukan buah-buah roh ya, tekun taat kepada buah roh sampai Yesus datang kedua kali. Makanya Yesus datang kedua kali, Bang, ya. Tina, aku supaya nggak tanya Tina datang kedua kalinya. Loh, Aku tanya. itu kaitannya supaya kau Bukan, paham. aku nggak tanya Yesusnya. Ngapain aku tanya si Yesus? Aku tanya kaliannya, adik. Udah Bang kasih contoh. Bang Sal ketika dikasih sama negara, Sal, kamu mulai hari ini atas kejadian ini kamu itu sudah tidak membayar lagi transportasi kemanapun engkau pergi. Kamu sudah gratis. Karena apa? Karena negara sudah membiayain kamu. Artinya kapanpun aku tidak akan menggunakan biaya lagi dalam kemana-mana, sudah dibiayai oleh negara. Kan kalian begitu, atas metong Yesus di kayu salib telah menghapus dosa sebelum dan sesudahnya, yaitu dosa dunia, di mana di Yohanes 1 nomor 29. Lantas kenapa adik-adik Oten yang sudah dikasih, ya ada Bang Zuma, Bang KTP, nah kan Bang Zuma, aku ada guru nih, segan aku. Bang KTP, host. Tuh, moderatornya ada ya? Jadi gini, Bang Sal, saya paham ya maksud Anda. Ketika saya Sebentar, ya, sebentar. Ini orang ada tua guru saya aku, dulu, diam dulu. Diam dulu orang kalau ada Bang tua. Zuma. Assalamualaikum Nggak ada warahmatullahi apa-apanya ini si Waalaikumsalam Juma ini. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Lanjut Bang Zuma. warahmatullahi. Lanjut. Iya, mana Saya izin. yang nantang-nantang tadi kita bahas siapa yang menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Islam atau Kristen? Ya, silakan Juma. Oke, Tapi buka masker dong. Saya bernarasi dulu ya. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami wahai Yahudi dan Nasrani tentang Allah, padahal Allah adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kalian. Bagi kami amalan kami, syariat kami, bagi kamu syariat kamu. Dan hanyalah kepada Allah dengan tulus mengabdi diri. Sama seperti di kitabnya Yahudi juga diterangkan dalam Kejadian 17 nomor 6. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, yaitu aku akan menjadi Tuhan mereka. Ini perjanjian kekal yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Sedangkan orang Yahudi tidak pernah menyembah yang namanya Yesus. Yesus itu nanti jadi Tuhan di abad ketiga, di abad keempat, dilantik menjadi Tuhan pada saat konsili 325 Dalilnya, Masehi. jangan narasi kosong. Dalilnya kasih tahu dong. Saya kasih dalil. Oke, Roma 14 Ini nomor dalil yang 9. nyambung ya, jangan Roma dalil 14 mengada-ada. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Oh, nggak Tuhan. sama artinya, nggak seperti itu. Saya baca lagi. Iya, nggak seperti itu di Iya. paragraf Oke, itu nggak baca. seperti itu maksudnya Oke, Juma. baik. Jangan Aku kau baca lagi. pelintir. Aku baca lagi. Aku baca lagi ya. Saya nggak biasa dengan orang-orang Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Tuhannya Kristen ini baru dilantik setelah dia mati. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sejak kapankah Tuhannya Kristen ini ada? Kita lihat di khotbah Petrus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan yang kita sembah menjadikan kemudian Tuhannya Kristen itu menjadi Tuhan karena mereka kemudian adalah orang-orang jahat. Al-Quran surah Al-Araf ayat 127, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Aku Tuhan pencipta langit dan bumi, menjadikan setan menjadi Tuhannya orang Kristen, orang-orang kafir. Sama seperti Jangan kau pelintir-pelintir, sabar, Juma. gantian. Ya, habis ini kau ngomong. Roma 14 nomor 9 nanti kau yang baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 nanti kamu yang baca. Oke, sekarang giliran saya membaca Al-Quran saya.
Al-Quran saya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kemudian orang menyembah kepada iblis itu dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan juga ayat 30. Itu jelas itu. Jadi kami umat Islam itu paham betul kalau kalian itu menyembah Tuhan yang dilantik kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa dia dilantik? Karena kalian senantiasa membuat kericuan, membuat kemudian pelesetan terhadap firman Tuhan. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Apa kata Tuhanku? Sesungguhnya aku telah menjadikan setan itu menjadi Tuhan, menjadi pemimpin bagi orang-orang kafir. Itu juga diterangkan dalam Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kristus yang untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan baik untuk orang mati maupun untuk orang hidup. Jedar. Jadi Tuhanmu itu Tuhan yang dilantik. Silakan kamu bantah, baca dalilmu sendiri. Saya singkat-singkat aja ya menjawab ini pelintiran-pelintiran ini ya yang bukan pemilik Bible ya. Coba kau baca ya, Amsal 30 ayat 6. Jadi ke Amsal, jangan ke Amsal, Roma 14:9 yang kubawa. Saya tidak bawa Amsal tadi. Tapi kau bicara Yahudi. Teman-teman, ada nggak tadi? Teman-teman, ada nggak tadi saya bawa Amsal? Nggak ada kan ya? Nggak ada Paman. Nggak ada. Kau tadi bicara Yahudi loh. Amsal ya? itu kitabnya Yahudi, kau bukan Yahudi. Semua Kamu Yahudi. yang isi dalam perjanjian Yahudi. lama itu sama. Kamu Yahudi. Kamu Yahudi. Loh, Yesus orang Kamu Yahudi. Ya Yesus. Dia Yang saya tanya biar kamu. saya terangkan nih. Yang Ini saya penting tanya ini. kamu. Ini penting. Kalau Yesus orang Yahudi pakai Amsal Ini wajar. dulu nanti Ya kita bahas tentang orang Yahudi. Kamu Tentang apa? saya bukan orang Yahudi. Ini kita bahas nih. Kenapa Ya kau udah. takut sama saya? Ya sudah, kau pakai aja kitabnya agama orang untuk kau Bro, nyaman. Silakan. kenapa? Takut. Silakan. Ya? Enggak dong. Makanya jangan congor. Ini dalil nih ya. Roma 14 nomor Raja 9 Daud, kamu enggak mau ya. baca? Amsal 30 ayat 6 4 ya. Saya baca ini ya. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan air? Siapakah yang telah menetapkan segala bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Dor, ya. Apa Ini hubungannya yang dengan menulis apa hubungannya dengan Rabi. apa hubungannya dengan kamu? Itu berbicara dengar. Amsal 30 itu dengar. Aduh, Amsal kenapa? dengar. Ini namanya Bapak Amsal dan ada 30 itu, Amsal 30 itu, Amsal 30 itu kamu ada baca. Bapa dan anak di surga. Amsal Anaknya 30. turun. 1 Ibrani 1 ayat 4. Enggak bisa diam dia ya, Kita teman-teman. mau pelintir cuma. Ini paling. Loh, ini kan bicara saya. Ini kan waktu saya. Anda tadi tidak saya pelintir, ya. Kemudian tentang roh. Iya, bagus. Makasih, host. Anak-anak setan ngapain dibiarkan bicara panjang. Jadi Amsal itu, saudari, kamu kalau kau belajar kitabnya Yahudi, Amsal 30 itu harus kau awali dari Amsal 1, Amsal 2, Amsal 3. Di Amsal 3 itu, nomor 11-12, orang-orang Yahudi itu dianggap anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka tekun mendengarkan didikan Elohim. Sama seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan ayah. Jadi yang disebut anak Elohim itu adalah mereka yang taat kepada hukum Tuhan. Kalian itu bukan anak Elohim, kalian itu anak setan. Di mana kalian disebut anak setan? Yesus yang mengatakan itu. Bahwa orang yang ingin Yesus mati disalib itu anak setan. Di mana tertulis? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Jadi orang yang mau Yesus disalib itu adalah anak setan. Jadi kau jangan merasa anak Tuhan. Dan orang yang berpikir bahwa Yesus itu mati disalib itu iblis. Di mana Yesus katakan itu? Kalau orang yang berpikir Yesus disalib adalah iblis. Matius 16 nomor 21 sampai 23. Maka dia dikatakan Kristus. Sekarang giliranmu kau bahas itu.
Roma 14 nomor 9 itu, Tuhan kau itu, Tuhan untuk orang Roma. Tuhan yang dilantik untuk orang Roma itu kau bahas Tuhanmu. Woi, jangan kau bahas Tuhan kami. Kau bahas Tuhannya orang Roma. Tuhan kami, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Isa Yakub, itu sama dengan Tuhan kami. Yang tidak percaya kepada Yesus datang sebagai manusia. 1 Yohanes 4 ayat 3 ini mau anak-anak iblis, anak-anak tidak iblis kau baca percaya Roma Yesus datang 14. sebagai manusia. Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9, kenapa kamu nggak berani baca? Kenapa? Kamu malu. Belangmu sudah terbongkar, buka maskermu. Kamu malu baca Roma 14 nomor 9. Ini kau bahas ini 1 Yohanes 4 ayat 2. Kau malu bahas itu? Hah? Roma 14 nomor 9 itu kau malu? Ada Tuhan yang dilantik oleh Tuhan. Kau malu? Itu kau banggakan itu Tuhanmu yang untuk Roma itu. Ayat 2, roh yang tidak ada orang Yahudi menyembah roh, tidak ada. Tidak ada orang Yahudi. Manusia adalah roh. Tidak ada orang Yahudi menyembah roh. Membawa-bawa roh itu setan, roh itu setan. Tidak ada orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi menyembah roh, nggak ada. Kau baca. Anak setan. Ayat kau cuma. Anak-anak setan. Antikristus, buka maskermu. Anak-anak setan. Tuhanmu dilantik. Roma 14 nomor 9. Kubacakan lagi. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Kristus menjadi Tuhan. Syarat menjadi Tuhan di Kristen harus mati dibunuh setan. Saya tidak pelintir. Saya baca. Makanya saya bilang kau yang baca. Coba kamu yang baca. Berani nggak kau baca? Tuhanmu yang dilantik oleh Tuhanku itu menjadi Tuhan untuk orang-orang kafir. Berani? Tuhanku mengatakan Tuhanku menjadikan iblis menjadi sembahanmu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku Tuhan sesungguhnya menjadikan setan menjadi pemimpin bagi orang-orang kafir. Kata Petrus, karena engkau kafir, maka Kristus, maka dikatakan gini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu, artinya pengganti Yesus, artinya Yesus yang lain itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mampus kau. Masih mau kau menyembah makhluk kuburan. Katanya dia murtadin Bang Zuma. Makanya tadi wow banget dia anak ini gitu. Murtadin mungkin kalau bebal kayak gitu bisa jadi, tapi kalau ada orang murtadin balik nyerang Islam itu saya curiga enggak. Kalau ada murtadin kembali nyerang Islam, maksudnya dia nyerang Islam, saya pastikan tidak. Kalaupun dia murtadin, dia dari Kristen, habis itu murtad, seperti Lina Tidak Jaya. Kenapa dia masuk Islam? Hanya untuk sekedar menjalankan misi. Jadi nanti dia setelah masuk Islam, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, dia sudah ada kemudian sertifikat mu'alaf. Nah, setelah itu tujuannya apa? Keluar lagi, memperlihatkan ke orang, saya Islam loh. Ini buktinya saya murtad. Ini buktinya saya Islam. Jadi memang misinya begitu. Kalau ada seperti Lina Tidak Jaya. Jadi dia Kristen, dia sudah pikir gimana caranya supaya bisa merubuhkan Islam ini. Oh, pura-pura mu'alaf dulu deh. Benar-benar mu'alaf, benar-benar syahadat, masuk memang, sholat, mengaji, tapi tujuannya untuk murtad, masuk Islam untuk murtad. Jadi kalau ada yang seperti itu sudah jelas, karena kalau ada orang yang masuk mu'alaf itu, benar-benar mu'alaf, jangankan untuk menghina Islam, membahas dan menyebut nama Nabi Muhammad saja itu hatinya terenyuh. Hatinya itu kayak gimana gitu. Orang yang betul-betul mu'alaf. Tapi kalau ada orang balik membenci, apa? Dia masuk Islam ngapain? Sedangkan orang masuk Islam itu masuk untuk belajar, masuk untuk dididik.
Bukan masuk kemudian ambil sertifikat, habis itu murtad, habis itu jelekan Islam biar bisa makan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku murtadin, hanya itu maksimalnya itu di situ. Dia benci. Gitu saudara. Atau seorang muslim dari lahir menikah dengan seorang yang Kristen, begitu dia berumah tangga dia disakiti, disiksa dalam berhubungan berhubungan seks, selalu dia niaya, disepertikan binatang, disetrum listrik karena suaminya mungkin ada kelainan. Jadi dia merasa tersiksa. Akhirnya suaminya itu sadar, taat Islam, dia yang keluar gitu. Ada mualaf saya begitu. Ada juga yang murtad gitu. Silakan mungkin. Saya nggak mengganggu kan di sini. Mantap Bang Zuma, nggak ada mengganggu. Alhamdulillah, masya Allah. Enggak maksudku Sebenarnya mana tadi tahu. mau putar lagu kebanggaan tadi Bang Zuma. Anakku gitu. Jadi saudara-saudara, orang Kristen itu, teman kita Kristen itu dihantam sama kejadian 17 ya. Tolong dipelajari di situ. Kejadian 17 itu Tuhan sendiri yang bersumpah. Perjanjian kekalnya itu sangat luar biasa. Dikatakan begini. Saya ulang baca ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Coba. Itulah perjanjian kekal Tuhan. Aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Nah, di mana kemudian Tuhan mengakui Nabi Ismail itu sebagai anak dan keturunan Abraham? Tuhan sendiri yang mencatat. Di kejadian 17 yang sama. Kan banyak tuh orang Kristen yang dianggap anak itu cuman Ishak. Kalau Ismail itu bukan anaknya, bukan keturunannya, nggak dianggap itu karena dia budak. Tuh. Tanggapi, jelaskan kepada mereka bahwa di kejadian 17 nomor 26 itulah bukti bahwa Tuhan pun mengakui kalau Ismail itu adalah anak dan keturunan daripada Abraham. Apa buktinya? Tuhan ketika mengatakan begini, wajib kamu sunat, dikatakan dalam kejadian. Lagi firman Tuhan Elohim kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Dari pihakmu Abraham, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun ya selama-lamanya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu seorang laki-laki di antara kamu wajib hukumnya disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni laki-laki bla 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 seterusnya. Itulah perjanjian kekal antara aku dan kamu. Perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kejadian 17 nomor 13. Nah, nomor 26-nya dengarkan. Pada hari itu Abraham dan Ismail anaknya disunat. Nabi Ismail diakui sebagai anak. Subhanallah. Makanya kita umat Islam menyembah kepada Tuhan yang sama yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan saudara kita Kristen menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub melantik orang yang keluar dari kubur menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Di mana itu? Nah, ini aku bacakan lagi. Di mana itu buktinya? Kita lihat di dalam, jangan Al-Quran dulu. Di Kisah Para Rasul 2 kita lihat bagaimana Petrus berkhotbah. Kita lihat ya. Khotbah Petrus untuk membacakan nubuat Daud. Apa kata Petrus? Jadi gini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus itu telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah
melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, aku nggak bisa. Yang melakukan membangkitkan orang mati dan semuanya itu. Satu kali dan kasih tahu kau Selamat siang, Zuma. Di mute Tobat, dulu. Bang Zuma, tobat. Sedikit lagi, Segala tobat kamu, Bang Zuma. sedikit lagi, sebelum sedikit ajal lagi. menjemputmu, Ibu, Bang Zuma. sedikit lagi, Bu. Ya, sabar. Jadi Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari dirinya, tapi dari Bapa, dari Allah yang menentukan dia sebagai nabi dan rasul untuk Bani Israel. Nah, kita Bapak lihat itu Pak bukan Petrus. Allahmu, Sabar. Bang Zuma. Tadi kejadian 12, kejadian 17. Kejadian 17 itu, jangan kau buang itu kitabnya orang Yahudi. Tuhannya Yahudi sendiri yang mengakui itu, bukan kami yang mengakui. Oke? Sudah mengerti, Bang Zuma, sudah paham. Sabar. Dengarkan dulu. Petrus berkhotbah begini, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Allah akan mendudukkan seorang dari keturunannya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan seorang keturunannya Mesias. Ketika Daud mengatakan bahwa dia, Mesias itu, tidak ditinggal di dalam kubur. Dan bahwa Mesias itu, dagingnya tidak mengalami kematian, kebinasaan. Oke? Lalu, data nomor 32-nya, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah yang telah kamu tahu dan kamu saksinya. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan Elohim, tangan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Yesus itu ditinggikan. Nah, setelah Petrus mengatakan Yesus ditinggikan ke langit, ada yang terkapar di kubur. Maka Petrus mengatakan, jadi yang terkapar di kubur itu, orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa dia telah membuat yang terkapar di kubur itu, yang kau salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Jadi Yesus kami terangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Makanya di Lukas 22 nomor 44, 43, 44 turun malaikat memberikan kekuatan untuk mengangkatnya ke langit. Jadi yang disalib itu dijadikan Tuhan untuk orang-orang kafir laknat. Itulah yang dikatakan Al-Quran, bahwa pencipta langit dan bumi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, menjadikan setan menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen kafir laknat. Al-Quran surah Al-Araf ayat 20. Udah belum cukup, Bang Zuma. Boleh. Silakan. Saya tamu di sini. Silakan. Dulu. Ajarkan kami bahwa Tuhannya Yahudi dilantik menjadi Tuhan. Itu tertulis di mana? Yang ada adalah Yesusmu yang keluar dari kubur dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan kami. Sadap. Jadi Tuhan yang orang Kristen sembah itu bukan Allahnya orang Islam. Silakan. Gini. Nanti kita buktikan. Jadi Bapak yang kami Kristen sembah itu bukan Bapak, bukan Allah. Silakan aja ku bernarasi, kasih bukti. Jadi Bapak Bantah yang kami kejadian sembah, Bapak yang 17. ada yang kami sembah itu bantah bukan kejadian Allahnya orang 17. Jangan pakai omdo, jangan pakai omdo. Jangan pakai omdo, pakai data. Kau bantah itu perjanjian kekal Tuhan. Gini. Aku akan menjadi Tuhan Abraham. Jangan Tuhan dipotong dong Israel, Bang Zuma. Tuhan Jangan Ishak, dipotong dong. Tadi kamu anak-anaknya dan ngomong nggak ada keturunannya. Kalau kamu cuma ngomong tak ada dalil, ini bukan gereja. Mending kau cuci kloset. Mending kau layani suamimu daripada kau di sini berbual. Oke, saya ngasih dalilnya ya. Oke, kita buktikan ya guys. Dengar dulu. Kau batalkan perjanjian. Dengar dulu ya. Sabar. Tenangkan roh iblis yang ada dalam dirimu yang keluar dari kubur itu. Ini juga Dengarkan. Itulah sejumlah itu. Dengarkan. Sep. Diam. Saya bawa data. Diam dulu. Iya, saya juga mau ngasih kamu data. Penyembah makhluk kuburan, diam dulu. Bisa nggak diam? Nak Bang Zuma. Kemana orangnya?
Kenapa Itu dia. Kawan-kawan, izin kawan-kawan dikencangkan Itulah makanya. biarnya kawan-kawan ada 1,3 mata memandang biar komalnya Abang Al-KTP kuat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Al-KTP. Hanya Mana beliau? Aduh, saya mau bertemu Bang Juma. dia kesetanan jadi ya. Beliau naik lagi kok. KTP. Al-KTP. Iya, iya. Ah, coba dinaikkan lagi kembali beliau. Saya mau bertemu beliau. Bentar. Ini Al-KTP saudara saya nih. Saudara kandung saya nih. Iya. Kandung ya? Jangan lupa follow akun sumber di atas ya, jangan Oh, di saudara kandungnya Mbak Kandung di Karia. dalam komal, Bu. Kandung di dalam komal. Oh, aku pikir kandung. Just kidding, just kidding. Ya. Just kidding, oke. Gini, aku mau nanya. Jadi Bang Al-KTP kan sekarang udah mualaf tuh, mualaf. Jadi gini, aku mau nanya, memang Bapak yang orang Kristen sembah itu sama dengan Allah yang disembah orang Islam? Baik, ini bagi mau naik nih sebentar. Biar Gurunda yang naik yang ngomong ya. Beda ya, beda. Jangan disama-samakan dengan Bentar Kak. Tunggu dulu, ada gurunda kami sudah naik, tunggu dulu. Sabar. Ngomong dulu Gurunda saya. coba jangan motong-motong. Iya, Jangan kesetanan ya, motong-motong. Gurunda. Saya bicara sebentar aja. Saya sebentar aja ngomong. Habis itu kalian jelaskan ke kami. Kami akan tenang duduk di Udah sini ngomong berjam-jam sejaman lebih. untuk mendengarkan kamu. Dengarkan. 1 menit aja paling lama. Kalian ketika membantah kami tidak menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tolong kasih data pembatalan perjanjian kekal. Tuhan mengatakan inilah perjanjian kekalku. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Oke? Oke, sudah kamu paham situ ya dalilnya ya. Nah sekarang kau bantah, buktikan kalau perjanjian Tuhan itu, yang Tuhan sendiri yang bikin, itu sudah batal. Sehingga kami menyembah bukan Tuhannya Abraham. Silakan. Bang Juma. Ayah, Sabar Bu Siapa Karyana nih, ya Kak? gantian. Bu Karyana gantian ya. Lanjut. oke, mengapa saya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah orang Islam bukan Tuhannya orang Yahudi dan bukan Tuhannya orang Kristen? Karena apa? Allah yang disembah orang Islam itu bukan bapaknya orang Yahudi, bukan. Nah, sedangkan yang kami sembah itu adalah yang Kristen sembah itu Tuhannya orang Yahudi, dan kitab yang kami pakai juga kitabnya orang Yahudi. Itu jelas. Oke. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Kristen itu berbeda dengan Tuhannya orang Islam? Buktinya ada di surat An-Naml 91. Tolong dibaca. Baginda Rasulullah, sorry, aku nggak bisa. Baginda Muhammad ya, dia disuruh untuk menyembah Allah negeri Mekah, bukan Allahnya orang Yahudi. Jadi jelas Tuhan yang kalian sembah beda dengan yang kami sembah. Jelas Kristen dan Yahudi sama Tuhannya, yaitu Bapa. Sedangkan yang disembah Islam itu Allah negeri Mekah. Jelas bukan Allah yang kami sembah dan juga orang Yahudi sembah. Sudah boleh saya bantah? Tunggu dulu Juma. Kau tuh dari tadi ngoceh terus kau Juma. Saya kan bertanya, Bung. Iya, dari tadi kan kau bicara terus kita Nah, diam. itu lagi gini. Sekarang Iya, giliran suruh orang ditanggapi tuh. Suruh Bang Iwan, ditanggapi dulu. sabar ditanggapi dulu. Aduh. Suruh dia nanggapin dulu tuh Iya, itu. saya buktikan ya. Tanggapin dulu. Tuhannya orang Yahudi mengatakan begini dalam Yesaya 22:14. Tetapi Tuhan alam semesta. Pertanyaan saya, apakah Tuhan alam semesta itu bukan Tuhan untuk alam Mekah? Tuhan alam semesta ya tentu dia Tuhan untuk alam juga. Ya. Bagus, terima kasih. Anda sudah Ya, ngaku, Anda Tuhan. nggak paham. Sabar, saya kan giliran saya ini kan. Saya kan cuma bertanya, kasih waktu pada Anda, ya kan ya. Ketika Tuhannya Abraham itu Tuhan segala negeri, dan Nabi Muhammad mengatakan kepada penyembah berhala di Mekah itu, yang banyak patung-patungnya kayak patung Yesus, patung Bunda Maria itu. Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka para penyembah patung, wahai kalian orang-orang Quraisy penyembah berhala, aku tidak menyembah sembahan kalian. Aku menyembah Tuhan negeri ini. Tuhannya negeri ini. Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya negeri Makassar. Tuhannya negeri Malaysia. Tuhan Rabbus samawati wal ar. Apakah ketika dikatakan aku adalah Tuhan Israel, Eloah Israel, apakah artinya hanya Tuhan untuk Israel saja? Kecil kali. Itu satu. Yang kedua,
kami umat Islam bukannya mau kemudian mengakui bahwa Tuhan kami wajib mutlak, tidak. Tapi Anda baca Kejadian 17 tadi. Inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku. Lah ente siapa, Cak Ayu? Tiba-tiba dari barat, bawa agama dari barat, menyembah kepada dewa Zeus yang mengaku kemudian mengambil kitabnya Yahudi. Lantas Anda membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Ente siapa? Tuhan lu dilantik. Hanya loh. Sabar. Bang Zuma, Tuhanmu, hanya loh. Tuhan. Iya, memang kami menyembah kepada Hanya Tuhan yang negeri negeri Mekah, hanya Iya. hanya Allah negeri Tunggu, Mekah. Hanya. Di dengarkan. bahasa Makanya Indonesia kau harus enggak? ngerti. Innama umirtu an a'buda rabb hazihil balada. Makanya kau ngerti, jangan kau pakai terjemahan. Kau ngerti bahasa aslinya supaya kau ngerti apa kandungannya. Terjemahan itu translate dari Arab ke Indonesia, bukan menjelaskan kandungan. Jadi kalau kau cuma umat terjemahan mau menerjemahkan, mau mengertikan Al-Quran, mana ngepek. Nabi Muhammad ditawarkan kemudian oleh orang-orang yang Quraisy pada saat itu untuk menyembah kemudian sembahan-sembahan mereka, kabilah-kabilah yang menyembah patung-patung yang ada pada saat itu. Apa kata Nabi Muhammad? Aku diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan negeri ini. Maksudnya Tuhan yang menciptakan negeri ini. Siapa itu? Allah. Rabbus samawati wal ard. Makanya Islam, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yesaya 22 juga mengatakan, nomor 14, pencipta langit dan bumi itu semesta alam. Pencipta semesta alam. Berarti kalau pencipta semesta alam berarti Tuhannya negeri Indonesia, Tuhannya negeri Malaysia, Tuhannya negeri Israel, Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Amerika. Siapa dia? Rabbus samawati wal ard. Sedangkan Tuhan lu, Tuhan yang baru dilantik keluar dari kubur. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan oleh Allah, agar menjadi Tuhan untuk aliteng. Oke, Bang Juma. Silakan. Sedikit saja. Yang ringan saja Bang Juma, yang ringan saja ya. Ya, kita sekarang ini jadi membandingkan ini karena Bang Juma membandingkan Tuhan ya. Oke, anggap aja Bang sama. KTP host, saya permisi dulu ya. Ini sudah azan di tempat saya. Oke bang, nggak apa-apa bang. Yes. Jan. Sholat dulu, sholat Terima dulu. kasih. Bye-bye. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Nah, Wabarakatuh. simpel aja lah Bang Juma. Karena Bang Juma kadang-kadang benar. Bantah kadang-kadang dulu benar. kejadian Gini. 17, bantah dulu perjanjian Ada kekal yang Tuhan panas itu. Ya, sebentar Bang Juma. Assalamualaikum. Lawak kali. Yang ringan saja Bang Juma gini. Bantah itu yang tadi. Tuhannya. Oke. Kita urutkan dulu dari Abraham ya. Kita berpisah di Ismail dan Kok berpisah Ishak, di ya, situ? keturunan Abraham. Tunggu Ya, dulu, kamu itu asal urutkan ngomong. saja, Kita berpisah Ih, sejak ada saya Kristus baru dilantik bicara jadi di Tuhan. demo ini, Hei, nggak ada Eh. ini. Tunggu. Saya bicara dulu. Jangan kau mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Kristen itu lahir dari Tuhan yang dilantik, bukan Tuhannya Yahudi. Ada-ada aja. Itu kan asumsimu. Sejak kapan kitabnya Yahudi untuk kalian? Sejak kapan? Saya masih sedikit Sejak bicara. kapan? Jangan kau dusta di Tuhan sini. Yesus itu orang Akui Yahudi. bahwa Kristen punya Tuhan, nanti ada yang mati keluar dari kubur. Akui. Oke. Tuhan datang. Udah sukamu. Tuhan menang. datang. Nih, Tuhan oke. datang pada saat Abraham itu menyatakan diri kepada keturunan Abraham, bukan kepada Ya kalian. untukmu makan semuanya makan nggak apa-apa. Oke. Nah, Tanya gitu dulu. dong. Harus Makan lurus. semua, nggak masalah. Kalau Anda agamanya Pertanyaan benar, dulu. jangan menyesatkan ya. Jangan menyesatkan. Dengar dulu. Yang dilakukan Yesus Pirasti. Nih, Gantian Karina, Ada- gantian. sebentar. Ada seseorang ya yang melakukan mukjizat di luar dari yang pernah dilakukan manusia di muka bumi ini. Siapa itu? Yesus. Nah, sekarang sama-sama kamu bilang Rasul, Yesus itu rasulmu. Nah, Muhammad rasulmu. Coba bandingkan dulu. Mana pernah manusia melakukan mukjizat menghidupkan orang mati? Di bumi ini yang kami tuhankan itu, yang kamu tidak setuju kami tuhankan, di mana ada? Coba bandingkan dulu. Itu aja ringan kan? Ringan. Apa Jawab. sih?
Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, diterangkan dalam Al-Quran biiznillah, atas izin Allah. Yesus mengatakan juga hal yang sama, Petrus juga mengatakan hal yang sama. Kisah para Rasul 2:22. Petrus itu muridnya Yesus. Dengar Petrus dulu, muridnya Yesus. justru karena itu makanya saya terangkan samamu. Di Kisah para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, orang Israel, ente kan bukan Israel. Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud di sini adalah Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu Nabi yang melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Dalam Al-Quran juga diterangkan, aku membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Yohanes 5 nomor 30. Tuhan ada dalilnya, Bang Zuma. Yohanes 5 nomor 30. Ringan banget. Dengar 36. Anak TK itu anak TK. Coba Saya sudah menjawab. Kau katakan siapa manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Saya jawab, Nabi Isa alaihi salam dengan mengatakan biiznillah. Islam itu mengimani Isa itu adalah Yesus. Lah, kamu kan bertanya siapa nabi yang sama seperti Yesus? Saya jawab biiznillah. Nah, sekarang saya balik tanya samamu. Sekarang saya balik tanya samamu. Pertanyaan yang sangat-sangat simpel. Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam dikatakan dalam Yesaya 32:39, Maha hidup, Maha mematikan. Al-Quran surah Yasin, Maha hidup, Maha mematikan. Sekarang, Hidup. ya, sekarang saya tanya, sekarang saya tanya samamu. Sekarang di mana? Sekarang di mana dia Tuhan itu? Hidup. Tolong kau tunjukkan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam pernah mati. Sama seperti Tuhanmu yang pernah dibunuh orang. Jawab. Simpel kan? Sederhana bukan? Saya kan enggak ada. Saya tidak tanya bangkit. Saya tidak tanya bangkit. Saya tidak tanya bangkit. Saya tanya, tolong kau tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi, di mana Tuhannya Yahudi pernah mati. Tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi pernah mati. Terlalu tinggi Tuhannya kita dibanding Rasulmu. Tuhan dibandingkan dengan Rasul. Gila, orang gila. Tuhan dibandingkan dengan Rasul. Kau sakit kau. Sakit kau. Tuhan kubandingkan dengan Rasul. Kau tunjukkan kepada saya. Dengar. Ini giliran saya bertanya. Sabar ya, saudara ya. Kamu sudah mengatakan siapa nabi? Sabar dulu. Siapa, di mana nabi yang sama seperti Yesus? Saya tunjukkan Al-Quran. Samakan dulu sama-sama Rasul. Anda mengatakan Yesus Rasul. Dia membuat mujizat, menghidupkan orang mati. Kemudian